إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد جماعة salat subuh barakallah lana wa lakum. Tema kita adalah keluarga yang beribadah kepada Allah, yang mencintai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi judul ini sangat bagus ya jemaah, karena kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperhatikan keluarga kita. Seperti dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan jagalah keluarga kalian dari api neraka dengan menyuruh mereka, dengan menasihati mereka untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabarlah kau menyuruh mereka salat. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Azza wa Jalla doa-doa yang itu kebaikan untuk dirinya dan keluarganya. Bukan hanya keluarganya, tapi juga lingkungannya. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minal thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Artinya doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah, wahai Rabb kami, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Ini beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu harus dalam suasana aman. Sebab kalau tidak aman atau dalam suasana ketakutan, saya minum dulu ya kawan. Kena batuk saya sedikit. Bismillah. Sebab kalau kita beribadah kepada Allah dalam suasana tidak aman atau suasana ketakutan, nggak nyaman ya akhi. Mau keluar ke masjid takut dibegal sama orang atau dirampok. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa lagi, warzuq ahlahu minats thamarat, dan berikanlah ya Allah pada penduduk negeri kami ini, yaitu Mekah, dari rezeki buah-buahan. Di sini menunjukkan bahwa rezeki berupa makanan, minuman, dan yang lainnya itu adalah sarana untuk kemudahan dalam beribadah kepada Allah. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.
Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumu al-hisab. Wahai Rabb kami, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat. Masya Allah. Di sini terkandung apa ya jemaah? Bahwa seorang itu sebenarnya bisa salat dan juga beribadah yang lainnya, ya, itu sebenarnya pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Kita bisa beragama Islam, bisa salat, bisa beramal saleh, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dan bertobat. Itu semata-mata diberi oleh Allah. Ini penting untuk kita yakini dalam hati ya jemaah. Wa min dzurriyyati, dan jadikanlah keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Allahu Akbar. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan ampunilah kaum mukminin pada hari hisab. Di sini menunjukkan bahwa Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Penyayang, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, teladan kita dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan hanya mendoakan dirinya, bukan hanya mendoakan keluarganya, tapi juga mendoakan kaum mukminin dan mukminat. Nah sekarang jamaah sekalian, perlu diketahui bahwa setiap kita pasti menginginkan mudah untuk melaksanakan ibadah, ya kan? Anggota keluarga itu pasti menginginkan mudah melaksanakan ibadah, mudah berakhlak yang baik, mudah tilawatul Quran, mudah untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu pasti keinginan kita. Nah sekarang ternyata amal yang dilakukan oleh lisan dan anggota badan itu sumbernya, yang menggerakkannya itu hati. Hati yang menggerakkan. Ibnu Qayyim mengatakan, dan juga para ulama dalam buku ini, yang pertama kali muncul dalam manusia itu adalah khatarat. Khatarat itu artinya yang terlintas di dalam hati. Itu awalnya. Setelah terlintas dalam hati, berubah menjadi pikiran. Dipikir. Setelah menjadi pikiran, menjadi keinginan, muncul keinginan yang kuat, atau yang dinamakan al-iradah al-azimah, yaitu keinginan yang kuat. Setelah itu dimunculkan dalam bentuk apa? Ucapan, ya kan? Setelah itu dia gerakkan kakinya, khair atau syar, baik atau buruk, itu sumbernya, awalnya dari khatarat. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallah khair. Allah ibadah. Pas sudah. Angkat-angkat ini ya. Nah, begitu pula kata Nabi SAW. Perhatikan ini ya.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, dan ini dalam Musnad Asy-Syamiyyin, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 2163 dari Abu Inabah Al-Khawlani sampai kepada Nabi SAW bersabda, inna lillahi aniyah min ahli al-ard wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa araqwa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki aniyah. Aniyah itu terjemahan bebasnya itu wadah, bejana, itu arti aniyah di bumi. Nah, aniyah atau wadah Rabb kalian itu adalah hatinya hambanya yang saleh. Dan yang paling dicintai oleh Allah dari hati hambanya yang saleh itu adalah yang paling lembut dan paling tipis. Karena raqiq itu artinya tipis atau lembut. Nah, sekarang bagaimana penjelasannya ya kawan? Faedah daripada hadis ini bahwa Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW menyerupakan hatinya hamba itu seperti bejana, wadah. Yang namanya wadah kadang tergantung isinya. Jamaah sekalian, contoh misalnya ini ya kawan, wadah ini isinya air, manfaat ini. Atau bahkan ada wadah ya kawan, nggak sampai segini ya kawan, kecil aja segini, tapi mahal harganya karena isinya parfum, 5.000 real harganya. Antum pernah lihat itu di toko parfum 5.000 real di Madinah atau Mekah? Bahkan ada yang lebih mahal lagi daripada itu. Segini aja itu bisa sampai ada yang harganya 100 juta. Mengapa ya kan mahal itu botol? Apakah yang mahal botolnya? Isinya. Sebaliknya ada botol wal'iyadzubillah isinya najis, la syai', la qimata lahu, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Makanya Nabi tidak menyebut di sini hatinya orang kafir, tapi Nabi menyebut hatinya orang soleh. Karena hatinya orang kafir sudah jelas isinya tentang kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, dan penyimpangan dan lain sebagainya. Udah, kita nggak usah bicarakan itulah. Nah, sekarang hatinya orang mukmin itu isinya adalah penuh dengan kebaikan. Iya, lah, semakna dengan wadah adalah kidir. Kidir itu adalah panci, sama itu panci, ya kan? Nah, panci itu apabila digodok susu misalnya, maka dia akan matang ya, dan jika ditumpahkan begini keluarlah susu itu, manfaat. Sebaliknya kalau yang digodok adalah kencing, ya isinya nggak ada manfaatnya. Bahasanya ulama di sini tagli. Tagli itu mendidih. Sesuatu yang mendidih itu akan keluar. Nah, begitu pula seorang mukmin yang hatinya itu isinya adalah kebaikan, maka tidak ada yang diucapkan dari lisannya dan tidak digerakkan tangan dan kakinya kecuali kebaikan.
Ini rahasia jamaah. Mengapa seorang itu saleh atau tidak? Kenapa lisannya orang itu penuh dengan kebaikan, zikir, tilawatul Quran, amar ma'ruf nahi munkar, kalimatnya lembut, kalimatnya menyenangkan, karena hatinya saleh. Isi hati itu bagus. Sebaliknya, kalau ada orang lisannya, nampak dari lisannya meso-meso, kalimat yang keluar adalah kemungkaran, kalimat yang keluar marah-marah, kalimat yang keluar jorok. Itu yang bermasalah itu hatinya. Kalau bahasanya komputer, output itu karena input. Jika komputer itu memorinya diisi dengan yang baik-baik saja, maka outputnya nanti juga baik-baik saja. Tapi kalau komputer itu isinya porno, isinya tentang homer, video-video tentang homer, video tentang maksiat dan lain sebagainya, nanti ketika diklik outputnya ya maksiat. Persis sudah itu gambaran yang jelas. Ini kita bisa mengetahui. Jadi biasanya seorang dokter itu kalau ingin mengetahui apa masalahnya pasien ini, dia akan bertanya dulu. Ketika dokter itu bertanya, maka si pasien itu akan bicara. Oh, saya sakit di sini. Dokter spesialis ini tahu. Oh, berarti kau ini sedang kena penyakit ini. Sehingga dia bisa menyebutkan apa obatnya. Ini menjadi sebab kesembuhan dia. Begitu pula jamaah sekalian, kalau kita mendapati anggota keluarga, nasallahu salamata wal afiyah, omongannya tidak baik, malas sholat, malas melaksanakan perintah, tapi mudah melaksanakan kemungkaran, hati-hati ya jemaah, ini ada yang salah di dalam hati, bermasalah hatinya. Nah, sekarang bagaimana, apa yang harus kita isi hati kita ini? Apa khatarat? Khatarat itu yang terlintas dalam hati supaya melahirkan pikiran dan keinginan. Yang pertama adalah yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatun asma'ihi wa sifatih wa ma'rifatu huquqihi, wa hadhihi min a'zami islahil qulub, yaitu memahami dan mengenal Allah dan mengenal nama-namanya dan sifatnya dan mengenal haknya. Mengenal Allah Azza wa Jalla akan menjadi sebab yang paling utama kebaikan hati. Contoh, kita membaca ayat Al-Quran misalnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya tentang penciptaan langit dan bumi, ini kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperhatikan langit dan bumi. Langit ada 7 ya jemaah. Langit itu satu langit itu tingginya 500 tahun. Jarak antar langit 500 tahun masing-masing. Jumlahnya ada 7. Panjang dan lebarnya Allahu a'lam. Nabi tidak memberitahukan berapa panjang dan lebarnya langit itu. Kemudian bumi kita ini ada 7.
bumi yang diciptakan oleh Allah ada 7. Iya. Kemudian jarak antara bumi kita dengan langit pertama 500 tahun, dan antara bumi kita dengan langit pertama itu terdapat galaksi yang jumlahnya ratusan miliar, dan setiap galaksi ada ratusan miliar bintang. Itu semuanya Allah yang menciptakan. Dari sini saja kita sudah bisa memahami bahwasanya jika Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dari tidak ada menjadi ada, berarti Allah itu maha besar, Allah itu maha agung. Apalagi dalam Sahih Muslim, 7 langit dan 7 bumi itu di jemarinya Allah. Dalam Sahih Muslim, idza kana yaumul qiyamah as-samawati sab' ala asbu' wal aradina as-sab' ala asbu'. Jika datang kiamat, 7 langit itu di jemarinya Allah. Ya Allah, kecilnya 7 langit itu, dan betapa besarnya tangannya Allah. Kemudian 7 bumi di jemarinya Allah. Singkat cerita dari hadis itu, tsumma yahussuhun, kemudian digoncangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Coba renungkan itu ya jemaah. Wallah, kita renungkan ini kebaikan buat hati kita, sehingga kita akan mengesahkan Allah. Kita akan serahkan seluruh ibadah kita untuk Allah dengan penuh cinta, karena apalagi Allah baik sekali sama kita ya, memberi nikmat kepada kita banyak, gak terhitung banyaknya. Maka akan tumbuh cinta dalam hati kita kepada Allah. Kita bisa sholat ini tadi subuh dan yang lainnya itu karena pemberian dari Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada, itu di Quran itu ucapan ahlul jannah ketika di surga. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kepada kita petunjuk kepada Islam sehingga kita masuk surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sekiranya Allah dalam beri hidayah kepada kita, kita tidak akan beragama Islam. Kalau hari ini, detik ini kita enggak diberi nikmat Islam, cik turu kita orang tidur. Ya, coba lihat orang Nasrani nanti sekitar jam 10, jam 11, di mana mereka? Di gereja. Allah ya jamaah, nikmat yang Allah beri pada kita itu sangat-sangat besar. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang ada pada kalian dari Allah. Kita kembali kepada ayat tadi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang. Sekarang siang nih. Bentar lagi terbit matahari. Bentar lagi. Tuh lihat. Dengan muncul matahari dari sebelah timur, maka Allah munculkan siang. Dengan ditenggelamkan matahari di ufuk barat, maka muncullah malam. Lalu bagaimana kelanjutan ayat itu ya jemaah? La ayat li ulil albab, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesarannya dan keindahan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Nah, di sini menunjukkan bahwa Allah menciptakan akal kita itu untuk diantaranya adalah memikirkan ciptaan Allah, untuk menunjukkan sang pencipta. Kalau anak-anak muda itu biasanya suka itu ya kawan, sunrise. Ya, itu sunrise ya. Kalau sore sunset, ya betul ya. Seharusnya bukan cuma sunrise sama sunset aja, harusnya itu menunjukkan keindahannya Allah,
Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Itu hadis itu ya jemaah. Dan juga ketika kita membaca nama Allah Azza wa Jalla, misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Di situ terkandung sifat Allah maha sayang. Perhatikan, orang kafir aja yang jumlahnya sekarang ini kurang lebih 6 M ya, 6 miliar. Kan jumlah penduduk dunia sekarang 8, sekian miliar. Muslim 1,8 lebih ya. Sisanya non muslim. 6 miliar lah kurang lebih ya, non muslim. 6 miliar itu dikasih oleh Allah rezeki. Padahal mereka tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tidak pernah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan mereka mengerjakan larangan Allah. Tapi mereka dikasih rezeki oleh Allah di dunia ini berupa harta, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan jabatan. Apalagi orang Islam, bukan hanya dikasih oleh Allah harta dunia, tapi juga dikasih apa? Nikmat agama. Maka dari sini muncul cinta kepada Allah dan harap, senantiasa berharap pada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dan maha pemurah, agar Allah melimpahkan pada kita rahmatnya dan semua kebaikan dunia akhirat. Ketika kita membaca nama Allah Al-Aziz, Al-Jabbar, yang maha kuat, Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Jabbar, dan kita membaca bagaimana orang-orang kafir dulu itu diazab oleh Allah, kaum Nuh dengan banjir bandang, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad dibinasakan dengan angin topan dingin 7 malam 8 hari. Kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, dibinasakan dengan apa? Dengan bitaghiyah. Taghiyah itu suara dari langit, mati mereka semua. Dan yang lainnya. Dengan mempelajari itu, maka kita akan takut sama Allah. Kemudian kita membaca nama Allah Al-Ghafur, Ar-Rahim. Allah maha pengampun lagi maha sayang kepada orang-orang yang minta ampun dan taubat. Contohnya siapa ya jemaah? Antum pernah dengar kisahnya penyihir, tukang sihir Nabi Musa, zamannya Nabi Musa, yang menantang Nabi Musa di lapangan di zamannya Firaun. Alqu ma antum mulqun, kata Nabi Musa, silakan kalian lempar itu sihir kalian semua. Tiba-tiba menjadi ular-ular kecil-kecil. Maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melempar tongkatnya. Tiba-tiba tongkatnya menjadi ular gede dan memakan semua ular-ular kecil yang dibikin-bikin sama tukang sihir itu. Apa yang terjadi? Tukang sihir itu semuanya tobat. Tobat. Yang tadinya wali setan menjadi waliullah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kan dihukum mati tuh sama Firaun. Itu kisahnya ada dalam Al-Quran. Dan mereka dirahmati oleh Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tukang sihir itu, mantan tukang sihir. Kalau kita baca itu dan memahami nama Allah Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Ghaffar, maka kita segera minta ampun sama Allah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih hidup. Iya, kalau sudah mati nggak ada lagi kesempatan taubat sudah. Selama masih bisa bernafas nih, maka kita masih ada harapan diampuni semua dosa kita, semua dari awal sampai akhir.
Ini yang perlu kita tanamkan kepada keluarga ya jemaah. Ketika kita membaca nama Allah Al-Ghani, Al-Jawad, Al-Karim, Allah Maha Kaya, yang pernah kita bahas dalam kitab Tauhid Sahih Bukhari itu, Allah Azza wa Jalla itu terbuka tiap hari tangannya berinfak, memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Bal yadahu mabsutatan, tangannya Allah terbuka. Ini Allah saha'ul laili wan nahar, memberi rezeki malam dan siang, dari mulai awal sampai akhir, dan itu tidak berkurang yang ada di tangannya rezeki itu. Maka ketika memahami ini, kita akan tumbuh dalam hati kita tidak ada kata putus asa ya kawan. Rezeki Allah luas dan Allah tidak pernah hitung-hitungan. Allah Azza wa Jalla tidak pernah hitung-hitungan. Hanya saja, kemarin kita bahas itu hari Jumat, setiap rezeki itu ada sebab. Rezeki apa aja, apakah rezeki dunia atau rezeki yang lainnya, karena rezeki itu bukan hanya harta ya, rezeki itu semua kebaikan dunia akhirat itu ada sebab-sebabnya. Saya pernah bahas tentang sebab-sebab rezeki dunia akhirat itu 1,5 jam kurang lebih. Ada sebab-sebabnya. Siapa yang melakukan sebab-sebab itu dan dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah kasih. Karena Allah berjanji akan memberi siapa yang minta. Iya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka tidak ada kata putus asa ya jemaah. Cuman kita kadang kurang tawakul kita kepada Allah, bertawakal kita kepada Allah, bergantungnya hati kita kepada Allah. Padahal Allah sudah berjanji, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung hatinya kepada Allah dan melaksanakan sebab-sebab yang diizinkan, maka Allah akan cukupi dia. Kemudian jemaah sekalian, pembahasan tentang masalah ini sangat panjang ya jemaah sebenarnya. Cuma saya ringkas tadi mengenal Allah dan nama dan sifatnya dan hak-haknya. Yang kedua, yaitu sebab kesolehan itu apabila kita fokus pada hari ini melakukan kewajiban hari ini, bukan ditunda besok atau besoknya lagi, hari ini. Karena apa? Karena ada sebagian orang banyak angan-angannya panjang sampai 10 tahun, nanti jadi apa aku ya, aku harapanku segini, jadi manajer begini semuanya, uangku segini. Nah, terus dia menyanyiakan hari ini, kewajiban hari ini dia sia-siakan. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, laksanakan kewajiban setiap hari. Ada kewajiban pagi hari ini, jangan ditunda sore. Kalau ada orang bilang nanti aja lah, aku qadha salat. Qadha itu kalau ente ketiduran. Kalau ente dalam keadaan sadar, nggak boleh qadha. Tidak ada qadha kalau orang sadar sengaja meninggalkan sholat. Kerjakan subuh hari ini pagi, kerjakan zikir pagi hari ini. Itu aja Pak. Itu bukan hanya dalam masalah agama ya, bukan hanya dalam masalah agama, dalam masalah dunia. Seorang dosen bilang kepada mahasiswa, kerjakan hari ini, saya tunggu 2 jam. 99% muridnya mengerjakan, sedangkan ada satu murid mengatakan, nanti aja lah Pak, besok aja, besok. Ya silakan, langsung dicoret sama dosennya.
nggak lulus deh. Apalagi di Madinah itu ketat sekali ya kawan. Di Madinah itu ya, di zaman saya nilai satu materi pelajaran di bawah 6 itu nggak naik kelas, harus ngulang setahun dulu. Kalau sekarang sistemnya kalau misalnya ada satu materi gagal, dia tidak apa namanya harus mengulang semua materi pelajaran, tapi satu itu aja yang gagal, itu aja, dan masih dapat tiket pulang. Kalau zaman saya nggak dapat tiket pulang. Bayangkan coba. Kerjakanlah kewajiban setiap hari. Pikirkan itu. Jangan banyak angan-angan kosong. Kemudian menyanyiakan hari ini. Kemarin saya ditanya, bagaimana Ustaz kalau kita harus memikirkan apa namanya? Kan ada program bagaimana tahun depan. Itu biasanya para pengusaha itu begitu, pengusaha. Jadi begini ya akhi, ada sebuah riwayat, "I'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan." Berbuatlah untuk duniamu seolah engkau hidup selamanya di dunia ini. Wa'mal li akhiratik ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Kalau itu gak ada khilaf ya. Beramallah untuk akhiratmu seolah engkau mati besok, itu bagus. Dalilnya banyak. Sedangkan berbuatlah untuk duniamu seolah engkau hidup selamanya, itu maksudnya apa? Begini maksudnya ya jamaah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah riwayat, makna terjemahannya, sekiranya besok kiamat kau bisa menanam pohon hari ini, tanamlah pohon hari ini. Apalagi nggak kiamat besoknya, tanamlah. Kenapa? Karena pohon yang kau tanam, walaupun misalnya kau setelah menanam itu mati, dirimu mati, maka pohon itu akan tumbuh dan berbuah. Ketika dia berbuah, itu manfaatnya akan dirasakan oleh manusia dan hewan. Dan kau sudah meninggal tadi itu akan dapat pahala. Iya kan Pak? Betul kan? Jadi ketika kau beramal untuk duniamu, itu niatkan untuk cari pahala, baik untuk manfaatnya nanti untuk dirimu, pahala itu, atau untuk keluargamu, atau untuk manusia dan hewan. Contohnya pohon tadi itu. Lah kalau untuk keluarga, seorang kenapa bekerja ya kawan? Karena dia memiliki keluarga, supaya dia kalau misalnya dia mati, keluarganya itu kecukupan. Kata Rasulullah, li an tad'a warathataka aghniya khairul laka min an tad'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sekiranya kau meninggalkan keluargamu kaya-kaya, itu lebih baik daripada kau meninggalkan mereka miskin, fakir, kemudian mereka minta-minta, menengadahkan tangannya begini kepada manusia. Itu jamaah sekalian. Jadi dalam urusan dunia, berbuatlah untuk kecukupanmu dan juga untuk keluargamu. Bahkan kadang juga manfaatnya dirasakan untuk semua manusia, seperti pohon tadi itu. Kalau tumbuh buah-buahnya manfaat buat manusia dan hewan, sehingga orang yang nanam itu dapat pahala. Jadi seorang ketika berbuat untuk dunianya, ya itu ternyata niatnya juga untuk pahala ya. Silakan apa namanya direncanakan urusan pembangunan, bikin jembatan, bikin infrastruktur. Ya kalau seorang bapak ya barangkali bikin rumah atau bikin apa namanya untuk anak-anaknya. Saya pernah lihat ada seorang bapak, semua anak-anaknya dikasih rumah ya. Anaknya ada tiga atau empat.
Semua anaknya dicerita sama saya, dikasih rumah masing-masing. Di mana dia kerja dikasih rumah, di mana anaknya tinggal dikasih rumah. Masya Allah, Zain ente ya enak lagi ya kan. Dan dia bekerja keras. Jadi bukan berarti orang soleh itu malas lah. Dia bekerja keras. Ketika dia bekerja keras untuk dunianya, dia berpikir bahwa itu manfaat dan itu ada pahala di situ. Baik ketika dia masih hidup maupun setelah dia mati, maka itu sebagai pahala buat dia karena dia telah memberikan yang terbaik untuk warisan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau nggak punya harta, ya warisan berupa ilmu atau nasihat, apa saja yang bermanfaat. Demikian ya ikhwan, tidak usah banyak-banyak. Jadi itulah, jadi kesimpulannya apa nih? Bahwa kesalehan itu sumbernya dari hati, memperbaikinya dari hati, dan memperbaiki hati itu diawali dari khatarat, apa yang terlintas dalam hati tentang Allah Azza wa Jalla, namanya, sifatnya. Seorang yang mengenal Allah nanti akan mengharapkan ridhonya, pahalanya, mencintainya, mengharap rahmatnya, ampunannya, takut dari siksanya, sehingga dia menjadi orang soleh dan melaksanakan kewajiban setiap hari dengan ikhlas sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Allahumma inna nas'aluka bisari asma'ikal husna sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka thabat fil amr wal azim ala rushd wa nas'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman lisanan sadiqa. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li ajdatina wa jaddatina minal muslimin wal muslimat wa li ahli baitina wa dhurriyyatina jami'a wa li aqribaina wa li masyayikhina wa liman lahum huququn 'alaina al ahya' minhum wal amwat wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat ya ghaffar ya tawwab ya ghaffar ya ghafurur rahim ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan enggak, Pak? Masih ada waktu 5 menit sebenarnya sebelum sholat syuruk. Admin, ada pertanyaan? Alhamdulillah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.